Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernapasan akut berat. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April 2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia. Sampai tanggal 18 November 2020, Indonesia telah melaporkan 478.720 kasus positif menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 15.503 kematian. Namun, angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala COVID-19 akut yang belum dikonfirmasi atau dites. Sementara itu, diumumkan 402.347 orang telah sembuh, menyisakan 60.870 kasus yang sedang dirawat. Pemerintah Indonesia telah menguji 3.415.613 orang dari total 269 juta penduduk, yang berarti hanya sekitar 12.669 orang per 1 juta penduduk. Sebagai tanggapan terhadap pandemi, beberapa wilayah telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sebagian wilayah tersebut telah mengakhiri masa PSBB dan mulai menerapkan kenormalan baru. Pada 31 Maret 2020, Presiden RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti U Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019, COVID-19, dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Total anggaran untuk ini adalah sebesar 405,1 triliun. Pada 3 April 2020, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur rincian dan APBN tahun 2020. Perpres ini merupakan tindak lanjut dari Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Anggaran dari beberapa kementerian dipotong sebesar 97,42 triliun. Namun, beberapa kementerian mengalami peningkatan anggaran, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar dari 36 triliun menjadi 70 triliun, dan Kementerian Kesehatan dari 57 triliun menjadi 76 triliun. Inisial proses pembentukan Tim Gerak Cepat, TGC, di wilayah otoritas pintu masuk negara di bandara, pelabuhan, pos lintas batas darat negara, PLBDN. Pada 18 Januari 2020, Indonesia melakukan pemeriksaan kesehatan di 135 titik bandar udara, darat, dan pelabuhan menggunakan alat pemindai suhu. Kementerian Kesehatan, Kemkes, menunjuk sedikitnya 100 rumah sakit rujukan yang sebelumnya dipakai pada kasus flu burung. Kemkes mengembangkan pedoman kesiapsiagaan mengacu pada pedoman sementara World Health Organization, WHO. Kemkes membuka kontak layanan yang dapat diakses umum. Layanan ini digunakan untuk mengomunikasikan hal-hal terkait COVID-19. Pada 2 Februari 2020, Pemri mengumumkan penundaan penerbangan dari dan ke RRT daratan yang berlaku mulai 5 Februari 2020 pukul 12 malam WIB. Pada 4 Februari 2020, Pemri menghentikan sementara impor hewan hidup dari RRT daratan. Pada 2 Februari 2020, memulangkan WNI dari Provinsi Hubei, RRT. Langkah-langkah sebelumnya yang ditempuh antara lain, ketersediaan akses logistik di Wuhan. Bantuan dana setara 133 juta kepada WNI yang sebagian besar merupakan mahasiswa.
BNPB melalui Kemlu dan KBRI Beijing mengirimkan masker N95 untuk WNI di RRT. Penerbitan Keputusan Presiden, Kepres, Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019, COVID-19, pada 13 Maret 2020, dan Kepres Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Kepres Nomor 7 Tahun 2020 pada 20 Maret 2020. Bidang kesehatan, senilai 75 triliun, perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, seperti test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer dan lain-lain sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Ilmuwan dunia telah berlomba-lomba melakukan berbagai penelitian terkait wabah penyakit COVID-19. Berupaya mencari vaksin jenis baru yang telah menyebar di seluruh dunia, hingga kini ilmuwan belum tahu berakhirnya pandemi COVID-19 ini, akan tetapi jauh sebelumnya Rasulullah SAW telah punya hitung-hitungan sendiri, kapan berakhirnya wabah penyakit di suatu negeri. Rasulullah SAW bersabda, tahun wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid.